Yo guys, ya kali ini gue bakal bahas spin-off Ultraman Regulos episode 3. Ya sorry ya guys, gue telat bahasnya karena kemarin nyelesain ujian dan ya sekarang gue udah bebas semua. Dan kalau mau Senin atau Selasa sebenarnya ya kayaknya gak bahas juga sih, karena jadwal upload kan hari Rabu. Dan ya meski telat tapi yang penting dibahas ya kan, karena ada beberapa poin menarik di episode kali ini. Tenang, videonya juga nggak lama banget ya. Jadi tanpa bubuk lagi, ini dia Ultraman Regulos episode 3. Setelah Regulos bertemu dengan Tuban di bawah tanah lah ya, di sini Regulos menceritakan tentang dirinya yang dimana dia hilang ingatan dan diizinkan oleh Master Alude untuk mempelajari Cosmo Genchuken. Tuban pun bilang bahwa ternyata Master Alude telah berubah, dan menariknya Tuban di sini bilang Master Alude adalah Alude Jisan atau kakek Alude. Apakah berarti ada keterkaitan atau ada ikatan keluarga gitu? Tapi bisa juga kayak King sih ya. Dan katanya Master Alude telah berubah. Berarti dulu Master Alude nggak baik-baik banget kah? Ya ini sih detail kecil aja. Dan ternyata benar bahwa Tuban adalah orang yang dimaksud oleh instruktur power sebelumnya, yaitu pengguna Cosmo Genchuken yang diusir. Nah ternyata ya ini makhluk, dan alasannya adalah karena Tuban tidak menyukai aturan, dan katanya karena termakan oleh emosinya. Regulos pun kemudian meminta pada Tuban agar Regulos dapat berlatih dengannya. Tuban pun mengizinkannya dengan syarat Regulos berlatih dengannya datang ke tempat si Tuban pada tengah malam di saat semua orang tertidur. Nah, di luar planet D60 ada pesawat dari para magma Seijin, dan di dalamnya ada si Volcan yang sedang menyiksa tawanan yang ditangkapnya dari planet L77. Dan di situ kemungkinan adalah Astra, karena dilihat dari bentuk armor dan rantai besi yang ada di pahanya itu, jelas banget si Astra ya kan. Cuman sayang, mukanya di sini nggak diperlihatkan. Seharusnya mukanya Leo banget sih. Dari tampilan mungkin sebenarnya males bikinnya kali. Padahal ya lumayan lah ya buat memperjelas. Dan ya di sini nggak brutal amat sih kalau dari gue ya. Cuman ya dipukul doang. Dikira dipotong kayak apa kayak dark. Dan kemudian diperlihatkan para pengguna Cosmo Genchuken berlatih dengan keras, termasuk juga pelatihan Regulos dengan Tuban. Sedikit demi sedikit Regulos mulai imbang dan semakin kuat. Bahkan fighting pose-nya pun sudah seperti Tuban yang bentuk seperti naga. Kemudian yang lain tengah berlatih dengan dibimbing oleh instruktur Poros, dan di situ ada Spica dan Diaz yang tengah berduel bersama. Dan Diaz di sini kalah karena Diaz terlalu menggunakan kekuatan kasar. Emang di sini nggak terlalu aneh sih. Yang nonton spoilernya ya tahulah. Nah, setelah Spica dan Diaz, kemudian di situ Albion dan Regulos yang berduel. Nah, di saat Regulos melakukan pose yang mirip dengan Tuban, di situ instruktur Poros ingat dengan gerakannya dan menghentikan Regulos langsung. Karena curiga, instruktur Poros pun membuntuti Regulos yang pergi ke tempat Tuban, dan kemudian ya ketahuan kalau Regulos berlatih dengan Tuban. Jelas instruktur Poros marah dan sempat terjadi pertarungan antara Poros dan Tuban, yang dimana dari dulu mereka memang sudah sering gelut-gelut gini. Dan dari kedua makhluk ini belum ada yang bisa ngalahin mereka satu sama lain. Setiap kali mereka bertarung pasti hasilnya seri. Master Alude pun kemudian datang di sana dan mengatakan ini adalah momen nostalgia melihat Poros dan Tuban yang bertarung satu sama lain. Dan dikatakan dari kedua orang ini tidak ada yang ingin kehilangan Regulos karena mereka kagum dengan potensinya. Jadi anggaplah kayak murid kesayangan ya kan. Dan ternyata instruktur Poros dan Tuban adalah saudara. Pantas saja sering gelut ya kan, karena ya saudara, apalagi ini sama-sama laki-laki. Wajar kalau sering gelut ya kan. Kalau kalian punya kakak atau adik laki-laki kayaknya benar-benar bisa gelut deh. Di keesokan harinya, Regulos pun dihukum oleh instruktur Poros dengan mengangkat batu sebesar biji bersama Diaz. Itu Diaz apa hubungannya woi? Dan itu disuruh nahan sampai senja loh ya. Dan di saat instruktur Poros pergi, Regulos dan Diaz pun diam-diam menjatuhkan batu tersebut. Dan dikatakan oleh Spica bahwa Poros dan Tuban adalah pengguna Cosmo Genchuken terbaik. Tapi sifat Tuban yang pemalas membuatnya sering bertengkar dengan Poros. Waduh, Tuban gitu banget sih, pemalas coy. Dan karena itu mereka pun terikat dengan Cosmo Beast yang berlawanan, yaitu naga dan harimau. Kenapa bisa berlawanan? Itu dikarenakan Cosmo Beast adalah roh pelindung cerdas dan memiliki kepribadiannya sendiri. Yang berarti kalau usernya pemalas ya hewannya juga pemalas. Berarti naga pemalas dong. Nah maka dari itu berkomunikasilah dengan Cosmo Beast. Ya kata Spica sih ya gitu. Di saat Diaz menanyakan Cosmo Beast yang terkuat itu apa, di situ Spica menjawab yaitu Goriki Hagyugen dari Master Alude, jurus banteng Anu ya. Nah di situ pun Diaz agak kesus. Regulos pun kemudian mencoba untuk berkomunikasi dengan Cosmo Beast seperti yang dijelaskan oleh Spica sebelumnya. Dari situ Regulos bertapa dalam goa dengan mengingat kejadian-kejadian di episode sebelumnya, dari mengingat Master Alude yang diracuni oleh Volcan, dan sampai dimana awal mula Regulos diizinkan oleh Master Alude untuk mempelajari Cosmo Genchuken, dan kemudian logo dari harimau dan naga muncul di belakang Regulos, yang berarti Regulos akan mewarisi Cosmo Genchuken dari Poros dan juga Tuban. Dan setelah itu Toby Kyun Unit. Oke, ya itu dia untuk Ultraman Regulos episode 3. Ya, gimana menurut kalian?
agak sedikit cepat sih kalau dari gue ya untuk ceritanya, karena pelatihannya Regulus sama Tuban langsung ketahuan di episode ini juga. Tapi mungkin itu juga pengaruh durasi sama episode sih. Dan untuk Astra juga, ya kok gitu aja, gak ditampilin gimana banget. Walau begitu, ya gue sih masih enjoy aja nontonnya. Nah untuk episode 4 gak gue bahas dulu ya, bakal gue bahas langsung satu set sama episode 4-6 nanti ya. Jadi untuk sementara ini gak bahas Regulus dulu ya, barulah nanti pas udah tamat YouTube bakal gue bahas full ya dari episode 4 hingga episode 6, oke? Ya itu dia untuk Ultraman Regulus. Ingat subrak guys. Thank you dan ya, bye bye.